Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Kali ini edisi perdana Babe, bahas berita. Jadi di bahas berita kali ini ada sebuah berita, walaupun beritanya di hari Senin kemarin, tapi menurut saya ini cukup menarik. Sebuah berita dari Tempo.co dengan judul "Ditanya polisi bukti mimpi bertemu Rasul, Haikal Hasan, saya nggak bawa handphone." Ini reporter M. Yusuf Manurung, editor Juli Hantoro. Tempo.co, Jakarta. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Syihab atau HRS Center, Haikal Hasan, mengaku ditanya ikhwal bukti pernah bermimpi bertemu Rasulullah oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini, maksudnya hari kemarin, Senin 28 Desember 2020. Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Lah, bagaimana cara membuktiinnya? Saya bilang waktu saya bermimpi, saya nggak bawa handphone, kata Haikal seusai pemeriksaan. Ada-ada pula penyidik polisi ya. Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong dan penodaan agama oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam, yakni Husin Syihab. Tindak pidana diduga terjadi saat Haikal berceramah di pemakaman Laskar FPI yang tewas ditembak oleh polisi. Pemakaman itu berlangsung di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah FPI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Desember lalu. Saat itu Haikal membawa-bawa cerita tentang mimpi bertemu Rasulullah yang dianggap bermasalah oleh pelapor. Ini pelapor ini mempermasalahkan mimpi, saya pikir ini sangat tidak relevan sekali ya. Karena masa ini mimpi juga mau diperkarakan. Selain Haikal Hasan, terlapor lain dalam kasus ini adalah pemilik akun Twitter @watisumarsono. Laporan terdaftar dengan nomor TBL-7433 dan seterusnya. Tempo menemukan video Haikal Hasan yang dimaksud di akun YouTube bernama LDTP. Dalam proses pemakaman itu, Haikal Hasan memang mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Mimpi itu dialami Haikal Hasan saat kehilangan dua anaknya. Haikal yang mengaku sedang bersedih kemudian melihat Rasulullah memegang tangan kedua anaknya, yakni Umar dan Salma. Menurut dia, Nabi Muhammad SAW meminta Haikal tidak perlu khawatir lagi dengan anaknya. Haikal kemudian mengatakan para laskar yang tewas juga sedang bersama Rasulullah. Kalau kita sedih, bukan sedihin mereka ya Bu, ya Pak, saudara semua, karena kita ngiri sama mereka. Karena mereka sudah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khotimah, kata Haikal untuk keluarga Laskar FPI. Nah, jadi sahabat sekalian, ini sebetulnya sangat aneh sekali. Si pelapor ini yang melaporkan Haikal Hasan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, sah-sah saja kalau kemudian Haikal Hasan bermimpi dengan Rasulullah. Ini sesuai dengan hadis ya, ada hadisnya untuk diketahui. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu artinya kalau ada hadis dari Nabi, apalagi Bukhari dan Muslim, ini sangat jelas bagaimana terkait dengan kebenaran orang bertemu. Bisa saja orang bertemu Rasulullah di dalam mimpinya. Saya bacakan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepada pelapor, sadarlah sebetulnya Haikal Hasan itu
dikaruniai ya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu sebuah karunia, sebuah nikmat yang sangat luar biasa, dan tentu kita pun berharap, saya pun berharap bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa integritas Haikal Hasan dalam hal ini, dia adalah orang yang jujur. Nah, saya pikir tidak ada persoalan kalau kemudian dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dia menceritakan kegembiraannya, lalu kenapa kemudian dilaporkan? Ini kan aneh, sangat aneh sebetulnya. Dan saya pikir pihak kepolisian dengan kasus ini, agar segera kasus ini tidak diproses, ya, tidak diproses, karena sangat belum ada yang kemudian saya pernah lihat adanya orang yang kemudian menjadi tersangka karena bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sah-sah saja, silakan saja orang kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dia menceritakan. Jadi kepada pelapor juga mestinya ini harus menyadari kekeliruannya dan segera kemudian meminta maaf kepada Haikal Hasan dan kepada Babe Haikal. Ini sebetulnya saya sarankan juga kalau kemudian ini, karena informasinya juga pengacaranya ingin melapor balik, ya, melapor balik si pelapor. Jadi sekali lagi bahwa sudahilah keanehan ini, keanehan dalam artian pelaporan orang bermimpi. Ya, bagaimana ini mau dilaporkan semua. Ya, kepada Babe Haikal, saya mendukung Babe Haikal Hasan untuk kemudian menegakkan kebenaran di negara kesatuan Republik ini. Demikian segmen perdana kita di Babe Bahas Berita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.